Saya mute all. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa habibika al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita bersyukur Alhamdulillah Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bisa melanjutkan setiap hari kajian kuliah subuh. Dan Alhamdulillah kita diberi kesehatan. Mohon maaf kemarin karena suatu hal saya tidak bisa mengisi. Insya Allah sehat selalu dan kita terus belajar, belajar, belajar. Salam dan selawat selalu kita junjukkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita selalu berzikir, membesarkan Allah Azza wa Jal, apapun bentuk zikirannya, sesungguhnya kita sedang mendidik diri kita sendiri setiap saat, bahwa di dalam diri kita ada fujur, bahwa di dalam diri kita ada hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang mengajak kepada kemaksiatan. Di waktu yang bersamaan di dalam diri kita ada jiwa, jiwa takwa. Ini yang mengajak kepada ketaatan. Kita taat kepada Allah, itu murni karena kekuatan dari Allah. Bagaimana kita bisa memuji Allah di waktu yang bersamaan kita memuji diri kita sendiri? Astagfirullahaladzim. Itu yang terjadi. Maka betapa banyak orang beribadah hanya pendekatan seremonial formalistik. Pendekatan yang lebih substantifistik hilang. Betapa banyak orang ibadah hanya kulitnya saja, isinya itu hilang. Betul, di mata manusia dia akan menjadi mulia. Tapi di mata Allah tidak ada kemuliaan orang seperti ini. Karena Allah tahu isi hatinya. Selalu saya ulang-ulang, saya ulang-ulang, saya ulang-ulang. Biasanya yang saya ulang itu berkaitan dengan rasa. Bukan berkaitan dengan cognition. Bukan yang sifatnya kognitif, tapi afektif, rasa. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat seorang hamba itu, yang dilihat pertama kali adalah hatinya. Saya berikan analogi. Apabila sekitar mungkin 15 menit atau setengah jam lagi akan datang tamu, maka otomatis akal kita, hati kita akan bergerak membereskan ruangan tamu. Beres rapi, kemudian WC yang dekat ruangan tamu, biasanya ada WC. Subhanallah. Kenapa? Karena itulah yang pertama kali dilihat oleh tamu. Bukankah Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak melihat fisik kita, tidak melihat rupa kita, yang dilihat adalah hati kita. Maka yang pertama kali kita bersihkan, kita tata, kita rapikan adalah hati kita. Dalam segala perbuatan apapun, apapun. Subhanallah. Oleh karenanya, hidup tujuannya hanya satu, membesarkan dan mengagungkan Allah. Tidak ada yang lain. Tapi realitanya ada fujur di sini. Ada hawa nafsu dalam diri kita, yaitu membesarkan selain Allah. Di antara yang selalu dibesarkan selain Allah, siapa? Diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik.
Maka betapa banyak orang yang tampilannya, performanya itu ibadah. Tapi di dalamnya bukan beribadah, tapi membesarkan diri. Ya, suaranya bagus menjadi imam. Bacaannya panjang, hafalannya Masya Allah. Tapi di dalam hati orang ini belum tentu membesarkan dan mengagungkan Allah. Coba lihat, keren kan saya? Bacaan saya. Astagfirullahaladzim. Tampilannya dia berzikir, membaca Al-Quran, sholat yang sangat sakral, hubungan dia dengan Allah, tapi hatinya, who am I? Padahal hidup itu who is Allah. Nanti ketika kita di dalam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Bukan nama kamu siapa, tidak pernah ditanya. Maka ketika kita berzikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sedang menata dan membersihkan jiwa. Betapa banyak orang sholat hanya laksana setoran hafalan dan gerakan di hadapan Allah. Amat sangat banyak sekali. Padahal ketika Anda sholat, menghadirkan jiwa Anda, hati Anda, dan inilah yang dilihat oleh Allah. Maka betapa banyak orang sholat, setelah sholat, tidak berpengaruh pada perilakunya. Karena jiwanya tidak dibersihkan dengan sholat itu sendiri. Betapa banyak orang berzikir, tidak mempengaruhi pada perilakunya. Karena zikirannya hanya sekedar seremonial formalistik, justru substansinya hilang. Ini yang sifatnya kesalahan individual vertikal. Belum membahas kesalahan sosial horizontal. Kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi di waktu yang bersamaan, saya orang pintar, saya orang hebat, saya orang kaya, saya punya ini, saya pejabat, saya cantik jelita, saya na'udzubillah. Maka tidak aneh betapa banyak orang yang mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, takbiratul ihram Allahu Akbar, tapi hati dan pikirannya memikirkan selain Allah. Kalau Anda mengatakan itu mustahil, itu sulit untuk fokus pada Allah. Iya, susah. Karena main Anda, pikiran Anda tidak ada tauhidnya. Lisan kita udah la ilaha illallah. Main of tauhidnya hilang. Tauhid itu apa? Tauhid itu satu asalnya adalah wahada wahid. Mengembalikan kepada yang satu. Alam semesta serta isinya yang mencipta itu satu. Allah. Alam semesta serta isinya dikembalikan kepada yang satu. Yang memiliki langit dan bumi serta isinya adalah Allah. Alam semesta serta isinya yang mengatur satu, yaitu Allah. Mengembalikan pada yang satu itu namanya tauhid. Habit of mind kita, kebiasaan kita melihat sesuatu, itu tidak ada tauhidnya. Maka susah. Bayangkan, kita tidak pernah menyentuh sepeda, menyentuh motor, menyentuh mobil, berandai-andai. Saya orang hutan, tinggal di hutan, tidak pernah melihat sepeda, tidak pernah melihat sepeda motor, tidak pernah melihat mobil berandai-andai. Tiba-tiba dia udah melihat, ada apa ini sepeda? Wih, bagus sekali, apa ini? Suruh dia mengangkat sepeda, pakai sepeda, pasti jatuh. Maka dia mengatakan, sulit sekali naik sepeda. Belum lagi motor, lebih berat lagi. Wah, belum lagi mobil, lebih susah lagi. Dan seterusnya. Maka kata-kata susah itu akan keluar
karena tidak mengerti caranya dan belum menjadi sebuah kebiasaan. Mari kita rubah, redesigning, kita mendesain ulang. Apa yang kita redesigning kita? Meredesain paradigma kita. Dari yang sifatnya materialistik, kausalistik, kepada yang sifatnya tauhid. Di depan saya ada makanan, materi, makhluk. Saya makan, hilang lapar, kausalitas, sebab akibat. Maka saya lihat makanan, wah ini dia, hilang lapar. Mantap. Nauzubillah min dzalik. Jadi bagaimana? Saya lihat makanan, ya Allah ini dari Engkau ya Allah. Saya makan ya Allah Engkau memberikan aku makan. Hilanglah lapar ya Allah, yang menghilangkan lapar adalah Engkau. Berbeda. Kalau yang pertama materialistik, kausalistik. Yang kedua adalah tauhid. Kalaulah di luar sholat kita selalu berpikir materialistik, kausalistik saja dan meninggalkan yang sifatnya transidental, yang sifatnya kepada Allah dihilangkan, maka akan mengatakan sholat khusyuk itu akan susah. Laksana orang hutan yang tadi dia baru melihat sepeda, kemudian dia belajar naik sepeda, terjatuh lagi, maka terucaplah susah. Laksana orang yang tidak mengerti sepeda motor, dia mencoba naik motor berat, lebih berat daripada sepeda, jatuh, dan habis itu trauma dia. Susah. Laksana orang belum pernah naik mobil, dia mencoba naik mobil, susah. Dibalik, dibalik. Bagi orang bisa naik sepeda, melihat orang yang tidak bisa naik sepeda, kok kamu nggak bisa naik sepeda? Bagi orang yang biasa naik motor, kemudian dia tidak naik motor, kalau melihat orang tidak bisa naik motor, kok kamu nggak bisa naik motor, gini aja nggak bisa naik motor. Bagi orang yang biasa naik mobil, kemudian melihat orang kok naik mobilnya nggak bisa, kamu nyetir mobil. Sama, kok ada orang sholat, lupa Allah tuh gimana ceritanya? Kok bisa? Kalau yang tadi skill, fisik, sekarang adalah mind, habit of mind. Rasa, bagaimana Anda punya rasa. Ini dari Allah. Ini dari Allah. Maka orang beriman itu. Wa yatafakkarun, wa yatafakkarun, wa yatafakkarun. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berpikir aktif, berpikir aktif, berpikir aktif, berpikir aktif. Tentang langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Sehingga dia dapat substansi kehidupan, dia dapat. Ya Allah, Engkau yang mencipta. Ya Allah, Engkau yang memiliki langit dan bumi serta sisinya. Ya Allah, Engkau yang mengatur. Ya Allah, ini semua Engkau, milik Engkau. Dan aku hidup hanya mencari ridho Allah. Ini baru satu sisi yang berkaitan dengan individual. Yang sifatnya individual. Individual vertikal. Berzikir, baca Quran, sholat. Maka betapa banyak orang baca Quran hanya membacaannya saja. Jiwanya harusnya ketika kita megang Al-Quran, ya Allah ini firman Engkau. Ini bukan buku ilmu pengetahuan, ini buku petunjuk. Petunjuk itu di atas ilmu pengetahuan. Ini bukan buku cerita sebagaimana buku-buku cerita karena di dalam Al-Quran adalah kisah-kisah. Ini adalah firman Allah, yang berbicara adalah Allah. Tidak mungkin menceritakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini sakral. Jadi hadirkan rasa, hadirkan jiwa ketika kita sholat. Hadirkan itu. Baik. Sekarang saya akan singgung sedikit keseluruhan sosial horizontal. Menyinggung sedikit keseluruhan sosial horizontal. Keseluruhan sosial horizontal adalah bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain, seremonial formalistiknya berbuat baik. Anda menolong, ya.
Anda senyum, iya. Anda respect everyone, iya. Adakah hati Anda Allah? Itu sebuah pertanyaan. Itu sebuah pertanyaan. Saya melakukan ini Allah yang menyuruh, atau saya melakukan ini karena sifatnya materialistik, kausalistik, karena based on interest, berdasarkan kepentingan, keuntungan. Kalau memang berdasarkan itu, maka nilai-nilainya adalah nilai yang disebut dengan reaktif. Persis monyet yang digendang, Sarimin pergi ke pasar, tong 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 tong. Sarimin naik sepeda pakai sepeda. Sarimin dia bergerak dengan gendang orang lain. Saya hormati seorang, kenapa? Karena dia orang kaya, saya hormati. Jadi yang menyebabkan saya respect karena kekayaan orang itu. Apa bedanya dengan monyet tadi? Di pejabat saya deketin supaya saya dapat, ya paling tidak saya naiklah jabatan di atasan saya. Maka gerakan saya digerakkan karena manusia, materialistik, kausalistik. Tapi ketika saya jalan, masuk mall, mobil masuk, ataupun masuk rumah sakit, ataupun masuk mana, ataupun masuk sebuah komplek yang depannya ada satpam, tidak menyapa. Siapa kamu? Orang kecil, nggak ada manfaatnya. Ketika kita di mall, ada cleaning service, atau Anda masuk WC, ada orang megang tisu, nggak respect. Kenapa tidak respect? Siapa dia? Tapi ketika di mall ketemu, ini guru besar, apa kabar Prof? Hmm, ini menteri, ini bos saya, apa kabar Pak? Tapi cleaning service tidak pernah Anda hormati. Berarti kita digerakkan oleh materi. Sementara hidup itu digerakkan oleh Allah, kita harus sadar. I have to respect everyone, karena Allah yang menyuruh saya. Mau itu orang kecil, mau itu rakyat jelata, mau itu tukang kebun yang sedang mencabut rumput, dan kita dalam keadaan berdiri berjalan. Kita mengatakan, permisi Pak, mohon maaf lewat. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ada kebun hanya lagi-lagi nyabutin rumput. Kita jalan dengan penuh kesombongan, tidak nyapa. Kita berdiri sambil berjalan, dia jongkok. Innalillahi. Sementara Anda merasa Anda orang yang baik, punya akhlak, punya adab, padahal nol di mata Allah. Ketika melihat orang kaya baru Anda respect. Saya membantu seseorang, apakah karena saya mendapatkan sesuatu, harta, jabatan, atau memang karena perintah Allah? Allah SWT menyuruh kita bantu siapapun yang minta tolong. Bantu. Itu perintah mandatory. Fixed price nggak bisa ditawar. Itu perintah dari Allah. Itu Rasulullah SAW mengatakan, kalau orang bantu. Bantu karena apa? Karena Allah. Bukan karena mendapatkan interest di situ profit. Maka Anda seperti Sarimin. Subhanallah. Sekarang ini orang merasa punya akhlak, punya adab, merasa ibadah dahsyat, padahal nol di mata Allah. Itu yang disebut dengan nilai-nilai reaktif. Kalau nilai proaktif di dalam hati saya ke Allah, siapapun di depan saya harus hormati siapapun. Karena Allah yang menyuruh saya untuk menghormat siapapun dia. Hadirkan jiwa, hadirkan hati dalam berbuat apapun. Karena Allah. Jangan sampai kita sholat tidak menghadirkan jiwa Allahu Akbar. Pikiran kemana-mana. Susah Ustaz. Iya, karena di luar sholat Anda tidak mengenal Allah dengan baik. Tidak mengenal Allah melalui makanan, tidak mengenal Allah melalui minuman, tidak mengenal Allah ketika kita bercermin, tidak mengenal Allah ketika Anda melihat rumah Anda, Anda tinggal di dalam rumah, tidak mengenal Allah melalui pasangan hidup Anda, tidak mengenal Allah melihat anak-anak Anda, tidak mengenal Allah melalui tubuh Anda. Karena sholat adalah mengingat. Kekuatan mengingat sangat tergantung kekuatan mengenal. Bukankah dalam kehidupan kita
Pernah terjadi ada orang menyebut nama kita. Ustaz Arifin apa kabar? Tinggal di mana sekarang? Bla bla. Loh, dia tahu saya tidak, ini siapa? Saya tidak ingat orang ini, tapi dia ingat saya. Jawabannya, karena saya kurang kuat mengenalnya. Bukankah dalam kehidupan kita sudah 10 tahun, 20 tahun lebih berpisah dengan teman kita. Kemudian pas kita ketemu, apa kabar kamu? Oh iya. Kita sebut namanya. Dia ingin butuh kita. Kenapa ingatan Anda kuat padahal udah 10 tahun tidak pernah ketemu? Karena Anda mengenalnya kuat. Maka sholat adalah mengingat Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimus salah. Li zikri, sungguhnya aku adalah Tuhan Allah. Tidak ada satupun yang patut disembah, diagungkan, dibesarkan, dipuja, kecuali aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Maka sholat adalah mengingat. Kenapa susah? Karena Anda belum mengenal Allah dengan baik. Subhanallah. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat ya, buat kita semua. Hadirkanlah Allah dalam hati kita setiap saat. Sampai pun kita melihat orang lain. Hormat. Ya Allah, Engkau menyuruh aku hormat. Rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil muslimin. Rahmat buat alam semesta walaupun dia orang kafir. You have to respect. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.